Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Ibrahim. Saya sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah isu keumatan budaya hidup bersih, diajukan sebagai salah satu tugas mata kuliah studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Syahril STMM. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kebersihan merupakan unsur pokok dalam mewujudkan kesehatan yang merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dicapai melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan tidak bisa terlepas dari masalah yang berkaitan erat dengan keberhasilan profil kesehatan lingkungan pada tahun 2009 menyajikan bahwa 64,41% sarana yang telah dibina kesehatan di lingkungannya yang meliputi institusi pendidikan, tempat kerja, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Di sisi lain, Islam sebagai agama yang sempurna memberikan kedudukan tinggi terhadap kebersihan. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan atau membersihkan diri. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu Islam melarang untuk berbuat fasad dan fasqa dengan mencemari lingkungan dan air. Apa sih fasad itu? Fasad merupakan bahasa Arab, yaitu fasada. Fasad adalah kata bahasa Arab yang berarti kebusukan, korupsi, atau kebobrokan. Dalam konteks Islam, di dalam lingkungan dan air, yaitu dengan mencemari lingkungan. Beberapa Muslim kontemporer menganggap perusakan lingkungan sebagai salah satu makna untuk ayat-ayat yang merujuk pada fasad. Sedangkan fasak atau fasqa berasal dari bahasa Arab, yaitu fasaka, yang secara etimologi berarti membatalkan atau juga mencabut atau menghapuskan. Untuk materi yang kedua, yaitu Islam sebagai agama fitrah dengan prinsip Thoroh belum tercermin dalam kehidupan nyata. Apa sih pengertian dari fitrah? Secara lugatan, etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu fataro. Pada pengertian lain, interpretasi fitrah secara etimologis berasal dari kata fataro yang sepadan dengan kata khalaqa dan yang artinya mencipta. Biasanya kata fataro khalaqa dan digunakan dalam suatu yang sebelumnya belum ada dan masih merupakan pola dasar yang perlu penyempurnaan. Dalam kamus Al-Munjid diterangkan bahwa makna harfiah dari fitrah adalah yakni al-sifat allati yatasifu biha hulu maujudin fi awali zamani khalqihi. Makna lain adalah daripada itu ada yang bermakna al-dinu wa al-sunnah, sehingga ada hubungannya dalam aspek terminologi fitrah. Selain memiliki potensi manusia beragama tauhid, manusia secara fitrah juga bebas untuk mengikuti atau tidak ia dalam aturan-aturan lingkungan. Dalam mengaktualisasi mengenai fitrah, kalangan fuqaha telah menetapkan hak fitrah manusia sebagai dirumuskan oleh mereka, yakni meliputi 5 hal. Yang pertama yaitu din, agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, dan yang keempat harga diri, dan yang kelima yaitu cinta.
Untuk materi yang ketiga yaitu dakwah Islam perlu menekankan Islam sebagai agama fitrah dan toharoh sebagai perilaku sehari-hari. Apa sih pengertian dari dakwah? Pengertian dari dakwah sama dengan pengertian dari komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Dakwah dapat dipahami sebagai sebuah ajakan manusia kepada jalan Allah secara menyeluruh, baik dengan lisan, tulisan maupun dengan perbuatan. Sebagai ikhtiar muslim mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam dengan realitas kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat dalam semua segi kehidupan secara menyeluruh sehingga terwujud khairul ummah. Biasanya pesan dakwah adalah suatu yang disampaikan seorang dai kepada ma'du supaya mad'u mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh dai. Sedangkan materi sebagai isi pesan berdakwah dapat berupa ajakan perintah larangan, pernyataan dan sebagainya yang bermaterikan ajaran Islam sebagai tertuang dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis sebagai kitab dakwah As-Saif Muhyiddin 2002 15-16. Secara garis besar, isi pesan dakwah meliputi akidah, akhlak, dan hukum syariah dengan berbagai cabang ilmu yang bersumber dari keduanya. Baik, untuk materi yang keempat yaitu perlu dibangun budaya hidup bersih. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran diri sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan individu atau kelompok dapat menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan. Menurut Dinas Kesehatan Jawa Barat 2010, program perilaku hidup bersih dan sehat adalah upaya untuk memberikan pengalaman, belajar, dan menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dengan cara apa sih? Perilaku hidup bersih itu mulai dari menjaga diri, terus mulai memilah-milah sampah, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak membuang sampah kepada selokan-selokan yang menyebabkan pencemaran udara.